Halo sahabat perempuan, selamat datang di podcast Ruang Berbagi Sahabat Perempuan. Podcast ini akan menjadi ruang aman dan nyaman untuk membagikan cerita, inspirasi, dan isu para perempuan. Saya Safira Febrina yang akan memandu podcast kali ini. Nah, podcast kali ini tuh podcast Ruang Berbagi Sahabat Perempuan di series ke-7. Nah, tema hari ini yang kita akan bahas yaitu nilai dan prinsip berelasi. Setiap orang kan pasti akan berelasi kepada siapapun, ke teman, ke keluarga, ke sahabat, ataupun ke orang lain lah, maupun hubungan dalam berpacaran. Namun tidak semua ya, tidak semua teman-teman relasi itu dibangun dengan nilai dan prinsip yang sehat sehingga muncul suatu kontrol dan ketidaksetaraan hingga muncul sebuah ketindak kekerasan. Nah, melalui podcast ini yang kita bahas pada tema hari ini, kita mengobrol, kita membahas, dan kita berdiskusi bagaimana membangun relasi yang sehat kepada keluarga maupun pada pertemanan rumah, sekolah, maupun lingkungan kita. Bersama staf pelayanan Cahaya Perempuan WSSC Bengkulu, yaitu Kak Roina Batubara, pada staf pelayanan yang berfokus pada pendamping para korban. Halo Kak Roina. Halo, Nah, salam boleh kenal. sebelumnya perkenalkan Kak Roina diri dulu. Perkenalkan diri Kak Roina dulu. Oke, perkenalkan saya Roina Venesia Batubara. Boleh dipanggil Roina. Saya di Cahaya Perempuan sebagai staf pendamping korban. Nah, gimana kabarnya hari ini Kak Roina? Sehat? Ah, ya, Alhamdulillah sehat. Baik ya. Apakah hari ini sudah ada pendampingan korban? Kalau hari ini belum ada, tapi kemarin kita ada pendampingan. Kemarin ada ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam soal tema yang kita bahas hari ini, aku pengen tahu apa sih definisi relasi yang sehat itu dan mengapa itu penting bagi setiap orang. Jadi, relasi yang sehat adalah suatu hubungan yang dibangun atas dasar rasa sama-sama saling menghargai, menghormati, tidak menghakimi, memiliki kesetaraan yang sama. Lalu dalam hubungan itu kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri tanpa harus mengubah diri kita untuk menyenangkan orang lain. Nah, jadi kalau kita bisa menjadi diri kita tanpa harus dihakimi, tanpa harus dijudge, tanpa harus diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang memiliki relasi sama kita. Jadi hubungan sehat itu kita bisa mengekspresikan diri kita sesuai dengan apa adanya diri kita itu. Lalu mengapa penting dipahami khususnya bagi perempuan muda? Karena pemahaman tentang relasi yang sehat ini membantu kita untuk membedakan mana kasih sayang atau mana perhatian yang benar-benar tulus, yang benar-benar sesungguhnya. Bukan yang hanya sekedar perhatian, tetapi tidak ada feeling gitu, tidak ada di perhatian itu tidak ada rasa, cuman hanya sekedar kayak bertanya-bertanya aja gitu. Nah, itu tuh kita sebagai perempuan muda harus kayak bisa membedakan. Ini sebenarnya dia cuma nanya atau memang dia perhatian karena dia peduli sama kita atau bagaimana. Lalu juga kita bisa menilai dari perilaku dia, cara dia men-treatment kita atau memperlakukan kita, baik itu dalam relasi eh, rumah tangga, pacaran, keluarga, pertemanan, dan lingkungan sekitar. Nah, itu kita harus lebih bijaksana dalam menilai dan memilah-milah lingkungan yang baik, terutama untuk perempuan-perempuan muda yang saat ini banyak terpengaruh dengan media-media sosial, gadget. Nah, itu sangat mempengaruhi pola pikirnya, cara dia bertindak, hingga mempengaruhi relasi dalam berhubungan. Nah, kan tadi kan Mbak Roy kan bilang kayak kalau relasi yang saat itu tuh adalah gimana kita menjadi diri kita sendiri. Ya. Jadi kita nggak perlu mengubah diri kita untuk diterima orang lain. Nah,
kita juga eh, membangun rasa hormat kepada orang lain. Dengan cara itu kan kita juga bisa membangun relasi yang sehat. Mm-mm. Tapi kadang kan Mbak Roina juga mau bilang kan, kalau kita kadang suka buta terhadap treatment orang lain Ya, gitu, perhatian. perhatian orang lain kan, Mm-mm. sampai kita tuh ini sebenarnya dia itu sayang atau tidak, dia itu beneran eh, sayang atau beneran care atau hanya cuma ya udah dia sekedar For- Kayak formalitas saja. formalitas saja. Nah itu nih, bagaimana cara sih mengenali relasi yang tidak sehat sehingga menimbulkan hal tersebut gitu. Cara mengenali relasi yang tidak sehat. Nah, untuk mengenalinya itu pertama kita harus pahami dulu. Sebenarnya diri kita ini butuhnya relasi yang seperti apa. Nah, yang benar. Misalnya kita butuhnya relasi yang dia yang perhatian, pengertian, memahami kita. Nah, kita harus cari yang seperti itu. Tapi yang memang orangnya itu harus konsisten. Kalau memang dia peduli, perhatian sama kita, ya dia harus konsisten dari awal sampai sampai akhir gitu, sampai selama-lamanya dia harus konsisten gitu. Nah kan, terus dalam pertemanan gitu kan, dalam pertemanan apalagi khususnya perempuan-perempuan muda. Nah, dalam pertemanan itu sering terjadi eh, apa ya namanya istilahnya yang toksik toksik gitu, toksik toksik dalam pertemanan bisa sesama teman saling membuli, bahkan sering saling melecehkan walaupun dia sesama perempuan atau sesama laki-laki. Nah, itu juga termasuk hubungan yang perlu diwaspadai gitu, yang perlu diperhatikan lagi. Misalnya kita tidak suka dicoel-coel gitu kan. Terus teman kita ini suka-suka coel-coel. Jadi ya kita bisa kayak ngomong jangan gitu gitu. Nah, jadi kita harus juga berani untuk ngomong tidak. Iya. Berani untuk ngomong tidak. Terus kita juga harus berani bersuara gitu. Misalnya kita nggak suka diperlakukan ini, ya kita sampaikan aja gitu. Nah, jangan jangan takut untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan gitu. Jadi kayak sebelum kita membangun relasi orang lain, kita juga perlu kenal diri kita dulu ya, seperti Iya, apa, betul. kita maunya seperti apa, Mm-mm. merekanya seperti apa. Jadi sebelum kita membangun ke orang lain, membangun relasi pada orang lain, kita membangun relasi ke diri kita sendiri. Iya. Kita kenal diri kita sendiri. Setelah kita kenal, kita baru bisa untuk men-treat orang dan mereka, orang juga bakal men-treat kita balik. Seperti Mm-mm. itu. Nah, dan kita juga harus tetap bisa ngomong jangan walaupun itu teman kita sekalipun ya, teman kita Iya. sekalipun, pacar kita sekalipun. Mm-mm. Hal itu kan bisa kita uh, Tolak gitu ya. toleran ya. Nah, nilai dan prinsip apa yang perlu dan menjadi fondasi bagi kita nih, khususnya perempuan muda untuk semua orang di luar sana Mm-mm. untuk membangun hubungan dan relasi yang sehat itu. Ya. Nah, kalau dalam membangun hubungan yang sehat, nilai-nilai yang perlu diperhatikan itu pertama kita harus saling mengasihi. Jadi mengasihi ini kan konteksnya luas nih. Di dalam mengasihi itu kita bisa saling percaya, terus kita tidak suka marah-marah gitu. Misalnya kita ada yang nggak sesuai gitu kan sama kemauan kita. Biasanya kan kita langsung marah nih. Iya. Nah, itu jangan dulu kita langsung marah. Coba tanya dulu kenapa melakukan itu gitu. Nah, bisa jadi dia melakukan itu entah karena dia teledor atau dia memang nggak tahu apa yang dibutuhkan Iya. gitu. Nah, terus juga bisa saling menghormati. Nah, ini menghormati ini sangat penting. Bahkan sering kan di dalam hubungan, di Iya. dalam relasi itu terjadi perbedaan pendapat. Baik itu antar pasangan, orang tua, keluarga, teman. Nah, itu sering terjadi perbedaan. Nah, dari situ karena terjadi perbedaan itu kita bisa saling menghargai tadi, menghormati pendapat. Terus kalau misalnya itu tidak sama ya kita tidak boleh menjudge atau kayak meng, langsung kayak apa ya kayak frontal gitu kan kayak menyalahkan kamu ini salah ini ah itu nggak boleh gitu jadi harus kayak dibilang diomonginnya itu dari pelan-pelan gitu nah karena nggak semua orang mengerti dengan omongan yang keras kencang kasar gitu. Jadi kayak kita harus paham posisi diri ya gitu ya Mbak. Mm-mm. Jadi kayak dengan
Mbak bilang kalau kita saling mengasihi dan saling empati Mm-mm. dan menganggap kalau orang lain itu tuh berbeda, kita nggak sama sama orang lain. Iya, Jadi betul. dengan itu kita paham ke orang lain dan kita men-treat mereka dan mereka juga dengan men-treat kita juga gitu ya Mm-mm. Mbak. Eh, Sekarang kan banyak kan Mbak, maksudnya Mm-mm. soal ya, tadi kita Mbak Roina juga udah bilang soal kita harus paham diri kita sendiri dulu, baru Mm-mm. kita bisa membangun relasi yang lebih sehat pada Iya. orang lain. Nah, eh, pentingnya untuk diri kita nih, eh, boundaries atau concern kita terhadap diri kita itu Mm-mm. eh, penting atau enggak dalam kehidupan, khususnya perempuan muda, dan seperti apa ada contohnya boundaries yang perlu kita bangun dan konsen apa yang perlu kita realisasikan kepada orang lain juga. Oke, nah kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, untuk boundaries. Boundaries itu kan kayak suatu batas Iya. gitu kan. Singkatnya dia itu suatu batas yang membuat kita itu dalam Mm-mm. berelasi kita bisa membatasi orang itu mau sejauh mana kenal kita, mau sejauh mana dekat dengan kita, mau sejauh mana dia paham kita. Itu kita bisa mengatur itu dengan namanya boundaries. Kita membatasi sejauh mana kita nyaman, misalnya kayak kita nih lagi ngomong. Nah, aku bisa aku bisa ngasih batas sejauh mana yang perlu kamu tahu gitu. Nah, jadi kayak intinya tuh dia memberi batas untuk memberi kenyamanan ke diri sendiri. Jadi kalau kita udah bisa membatasi, jadi orang lain tuh juga nggak bisa kayak terlalu berlebihan atau dia Mm-mm. terlalu ikut campur sama Diri urusan kita. kita, sama diri kita. Nah, itu gunanya boundaries. Contohnya itu kita berhak untuk ngomong yang kayak tadi, yang untuk berhak ngomong untuk tidak. Berhak untuk ngomong aku menolak gitu kan, untuk menolak diperlakukan itu, aku berhak menolak menolak untuk kamu melakukan hal itu ke aku gitu, itu berhak, itu namanya di boundaries. Lalu untuk konsen itu kan persetujuan, jadi kita juga bisa memberitahu atau memberi orang lain hak untuk mengetahui tentang diri kita. Sejauh mana dia mengetahui, dia dia tuh sebenarnya hampir sama sama boundaries, cuman kalau konsen ini dia lebih fokus ke kita memberi hak orang itu untuk mengetahui sejauh mana. Sejauh mana diri kita gitu Ya, ya. sejauh mana dia mau mengetahui itu, kita berhak untuk memberitahu itu gitu. Nah, itu bedanya sama konsen. Jadi eh, keduanya itu penting karena setiap orang itu berhak untuk menentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan terhadap dirinya. Misalnya juga kayak sekarang ini kan kalau dalam relasi pertemanan gitu kan, kita punya teman yang sangat-sangat sering oversharing. Iya. Nah, biasanya dengan dia oversharing itu dia biasanya memancing juga kita. Kamu gimana Mm-mm. tentang kamu, atau di rumah kamu gimana? Hubungan kamu sama si A, si B, si C gimana? Nah, di situ kita juga bisa membatasi mau sejauh mana untuk memberitahu ke orang itu gitu. Nanti jika kita paham boundaries kita, maksudnya sebelum kita kenal diri kita, apa gimana ya? Mm-mm. Setelah kita mengenal diri kita, kita juga paham boundaries dan konsen kita itu sebatas apa kan gitu Mbak. Jadi Mm-mm. biar orang lain itu nggak semena-mena pada kita, Iya, nggak betul. seenaknya pada kita juga. Sehingga kita juga bisa membangun relasi yang sehat, yang positif kepada teman, pacar, keluarga, maupun lingkungan kita kan ya Mbak. Mm-mm. Maksudnya banyak orang yang masuk ke toxic relationship ya, utama ya Iya. perempuan muda, pacaran toksik, karena menurut aku kayak hal itu berarti dia tuh belum kenal diri dia sendiri sebelum Mm-mm. dia pacaran gitu. Makanya dia nggak bisa membangun boundaries itu kepada pacarnya sendiri. Mm-mm. Eh, ada juga yang sulit untuk menerapkan boundaries dan konsen itu, Mbak. Mm-mm. Nah, cara yang tepat untuk membangun boundaries dan
konsen itu ke diri kita sendiri ya, khususnya para perempuan ya, supaya Mm-mm. kita masih terjaga gitu ya. Itu seperti apa, Mbak? Nah, tadi kan seperti yang sudah Heeh, dijelaskan sebelumnya, kalau kita itu pahami dulu diri kita ini maunya apa, heeh, yang mau kita sampaikan atau yang mau kita beritahu ke orang lain itu sebatas mana. iya, Itu kan tergantung sama diri kita heeh, lagi. Nah, jadi kita harus tahu kebutuhan diri kita ini sebenarnya apa, mau apa gitu, digunakan untuk apa, mau dikasih tahu ke siapa aja. Nah, itulah fungsinya kita memahami diri kita dulu. Nah, setelah kita memahami diri kita, jadi kita bisa tahu, oh, aku ternyata maunya maunya diperhatikan, aku maunya dimanja, aku maunya disayang, dikasihi gitu. Jadi dengan kita mengenal diri kita dulu, mengenal kebutuhan kita, jadi kita bisa menyampaikan apa aja kebutuhan, apa aja keperluan kita, dan cara kita menerapkan boundaries dan consent itu tadi. Jadi intinya kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, setelah itu baru nanti itu menyesuaikan yang lainnya. Itu. iya, berarti kita untuk cara menerapkannya, untuk menerapkan boundaries dan konsen kepada diri kita itu, yaitu kita dari awal mulanya itu ya dari diri sendiri dulu, Iya. supaya orang lain nggak semena-mena juga Mm-mm. kepada diri kita. Kalau kita just semena-mena pada diri kita, gimana orang lain kan, Mbak? Iya, Makanya betul. kenali diri kalian sendiri, pahamin dan mengerti diri kalian sendiri. Mm-mm. Nah, sekarang kan bahkan sebagai staf pelayanan ya Mbak, Mm-mm. pendamping korban, eh, yang Mbak lihat sejauh ini ya, tantangan perempuan muda nih dalam berelasi itu apa Mbak? Yang Mbak lihat dari pengalaman Mbak? Mm-mm. Nah, jadi banyak yang pernah didampingi ya perempuan muda. Ini dianya nih sering banyak kehilangan figur ayah gitu kan. Jadi karena dia kehilangan figur ayah, terus adalah sosok laki-laki gitu kan Mm-mm. datang. Nah, sosok laki-laki ini datang dan dia memberikan perhatian yang selama ini perempuan itu nggak dapat. Nah, jadi karena si perempuan ini tadi mendapatkan perhatian yang seharusnya bukan dari dia gitu kan, harusnya dapatnya dari ayah, malah dapatnya dari orang lain. Jadi secara nalur apa ya, secara alami si perempuan ini pasti kayak, wis aku harus berperilaku baik dengan dia, aku harus memberikan semua yang aku mau gitu. Makanya perempuan-perempuan muda, korban-korban yang sudah didampingi itu ada yang dia mengalami KTD, kehamilan tidak diinginkan, ada yang dia mengalami perkawinan anak karena dia diajak gitu kan untuk melakukan ini, melakukan itu dan dia mau. Karena menurut dia dengan aku memberikan itu, dengan aku mengizinkan itu, dengan aku melakukan konsen itu, dengan aku tidak memberi boundaries itu tadi, dia akan tetap sama aku. Iya, Pikiran mereka kan pikiran mereka begitu. gitu. Nah, padahal nggak semuanya yang kayak gitu gitu. Nah, bahkan kebanyakan juga laki-laki maupun perempuan pun juga mereka itu kayak di awalnya aja yang kayak menggebu-gebu, kayak apa ya, mengejar-ngejar gitu kan. Nah, setelah itu nanti setelah apa yang dicari, apa yang dia mau tadi dapat, udah dilepasnya aja gitu. Nah, jadi maksudnya ya untuk kita para perempuan muda harus lebih bijaksana dalam memilih atau membangun relasi, baik itu pertemanan ataupun dalam relasi hubungan pacaran gitu. Jadi tantangan yang Mbak hadapi setelah mendampingi korban itu kayak perempuan kebanyakan ya perempuan ini Mm-mm. kehilangan sosok figur ayah ya Mm-mm. sehingga dia mencari kenyamanan Ya, ke laki-laki lain. Padahal sebenarnya hal tersebut tanpa disadari itu bisa beresiko lebih parah lagi kan, Mbak, mm-mm. kalau kita tidak menerapkan yang tadi itu Boundaries tadi. boundaries tadi. Mm-mm. Makanya itu sebelum kita melakukan apa ya, membangun relasi lah, membangun relasi khususnya pacaran ya para perempuan muda. Jadinya kita perlu mengenal diri kita sendiri. Mm-mm. Jadi kalau kita udah kenal, boundaries kita udah terbangun, konsen kita sudah
Mantap. Jadi kita bisa menjaga diri kita tidak terbuai oleh kata-kata buaya. Iya. Gitu. Nah, terus kan banyak juga nih Mbak. Mm-mm. Ada orang kan setelah pendampingan Mm-mm. korban bahkan banyak nih. eh, Kan seperti nasi sudah jadi bubur gitu kan. Ya. Atau udah tuh menghadapi eh, bagaimana sih awal mulai kan setelah Mbak pendampingan nih, bagaimana awal mula seseorang itu menghadapi relasi yang tidak sehat. Jadi mereka tanpa sadar sudah menghadapi, tapi kayak masih buta gitu. Enggak, ini Mm-mm. baik kok, dia baik, gitu kan. Mm-mm. Ya dia masih baik kok, dia masih kayak gini, masih mencari perhatian. Padahal sebenarnya hal itu tuh udah tidak baik, udah termasuk ke toksik, Mm-mm. udah merusak diri kita sendiri juga, sampai kita aja tidak mengenal diri kita sendiri. Mm-mm. Itu bagaimana Mbak? Maksudnya seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya kita berada di titik itu gitu Heeh, ya, di di titik dimana kita sudah buta lah terhadap ya. kata itu. Nah, biasanya kalau orang yang kayak gitu, itu tuh sulit sekali dinasihati. Bahkan apa yang kayak kita sampaikan itu kayak ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Nah, jadi untuk menghadapi orang itu memang kita harus kayak apa ya? Yang Sabar. sering-sering terus Nah, mengatakan itu gitu, kayak sering-sering menyampaikan itu berulang-berulang kali. Nanti pasti ada suatu saat dia kayak dapat hidayah gitu kan. Tiba-tiba dapat hidayah gitu. Nah, jadi dari situlah makanya makanya kalau dalam penampingan ini kami kayak sering tanya dulu, kamu mau dibantu nggak? hmm, Kalau misalnya dia nggak mau ya udah kita nggak lanjut lagi gitu kan. Tapi oh, kalau misalnya dia mau ya tetap kita dampingi. Nah, lalu kita lakukan konseling, nanti kita lakukan penampingan, terus nanti kita menyadarkan. Kan jatuhnya dia korban gitu kan. Nah, menyadarkan si korban ini kalau yang dia lakukan itu salah gitu, kurang pas, tidak tepat. Nah, itu kita menyadarkan dulu. Nah, setelah kita menyadarkan, beri dia kepercayaan. Kepercayaan untuk dia mau bercerita gitu, mau bercerita ke orang-orang yang dipercayanya, misalnya orang tuanya, temennya, atau ke lembaga layanan gitu, ke cahaya perempuan, bisa gitu. Nah, setelah itu nanti misalnya nih terjadi kekerasan juga, kalaupun ada terjadi kekerasan, simpan bukti-buktinya. Entah dia tadi sempat mukul gitu kan, atau dia ada sempat mengancam. Nah, kalau dia ngancam dari chat itu screenshot gitu. Nah, atau dia mukul terus ada memar, ada bekas. Nah, itu bisa langsung visum atau foto gitu. Nah, kan nanti kan nampak bekasnya gitu. Nah, terus bisa juga alat-alat bukti lainnya yang mendukung itu perlu disimpan gitu. Nah, kalau memang mau diproses ke jalur hukum, biasanya gitu. ya, kadang iya sih Mbak, saya kayak Mm-mm. apalagi perempuan ya, yang Mm-mm. udah masuk terlanjur ke toxic relationship ya, maksudnya toksiknya hubungan, mau Mm-mm. dari perkawinan, pacaran pun kadang kita nasehatin masuk keluar, maksudnya masuk kuping kanan, keluar kuping Iya. kiri, sulit ya. Mm-mm. Tunggu sampai kayak mereka tuh ngerasain udah capeknya atau belum gitu. Iya. Makanya eh, agak punya tantangan juga dari Mbak ya, Mm-mm. dari sebagai pendamping korban dalam mendampingi. Dia pengen dibantu sampai sebelum itu kita ditanyain dulu kan mau dibantu atau Iya. enggak. Kalau kalau dia nggak mau dibantu berarti kita lepas tangan gitu ya Mbak. Iya, kalau dia nggak mau bantu kan, ya udah kita mau gimana? Kalau kita maksa dia, Heeh, malah nanti jadinya dia setengah-setengah. Bisa jadi nanti iya yang sih. apa dia sampaikan malah jadinya berbohong, dia mengarang cerita gitu. Tapi biasanya kalau yang sudah masuk itu biasanya memang dia mau dibantu gitu nah. Ada yang gitu. Jadi teman-teman sahabat perempuan kalau dalam hubungan berelasi lah mau temanan atau apa namanya pacaran atau dalam rumah tangga eh, ada sesuatu yang tidak mengenakan, cari orang yang bisa didapat dipercayai gitu kan yang Mm-mm. Mbak Roina bilang, Ya untuk tempat dia bercerita. ya tempat bercerita setidaknya beban yang ditanggung agak berkurang Mm-mm. gitu.
terluapkan lah, Iya. tersampaikan gitu. Karena banyak perempuan-perempuan, apalagi perempuan muda itu banyak takut untuk bercerita apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu. Nah, bahkan mereka tuh kayak menutup-nutup diri seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Nah, itu kan kadang biasanya ada budayanya juga kan ya Mbak. Maksudnya Mm-mm. relasi yang tidak sehat itu kan kadang udah dibangun lah dari zaman-zaman dulu terus sampai sekarang. Nah, bagaimana sih membangun budaya relasi yang sehat supaya hal tersebut itu tuh bisa berlanjut ke depan dan terputus. Mm-mm. Tuh. Nah, biasanya yang pertama itu kan kalau dalam relasi yang kecil itu kan dalam keluarga Ya. gitu kan. Nah, kalau di dalam keluarga ini, kan keluarga ini kan tempat kita belajar pertama, sekolah pertama kita itu kan di keluarga. Nah, jadi keluarga ini harusnya mampu kayak membangun rasa percaya diri anak gitu kan. Terus belajar tentang rasa menghormati, cara berkomunikasi yang baik, terus cara menghadapi masalah atau cara menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi gitu. Nah, itu biasanya diajarkan di dalam keluarga alangkah lebih baiknya gitu. Jadi kayak karena kan keluarga ini kan sekolah pertama untuk anak Iya. gitu kan. Nah, setelah dari keluarga itu baru nanti ke sekolah. Nah, dari sekolah ini bisa memberikan pendidikan tentang biasanya kan tentang moral gitu kan, tentang agama. Terus itu juga nanti tentang kesetaraan, terus tentang pencegahan kekerasan gitu. Lalu untuk di teman sebaya itu bisa menjadi sistem dukung yang saling mengingatkan dan tidak membenarkan perilaku yang merugikan. Tapi biasanya dalam teman ini kita juga harus pintar-pintar dalam memilah karena banyak juga yang terpengaruh dengan uh, teman yang memberi pengaruh buruk gitu Iya. nah ke diri kita padahal awalnya dalam rumah gitu kan kita sudah dididik dengan baik dengan bijak dan aturan-aturan orang tua itu sudah sangat-sangat baik gitu Mm. kan nah tapi setelah dia keluar dari rumah dan dia berrelasi dengan teman sebaya itu bisa membuat pengaruh buruk nah makanya kita sebagai uh, perempuan muda kita harus bisa juga memilah-milah teman mana yang memberi pengaruh baik ke kita yang memberi pengaruh baik. Jangan yang hanya cuman taunya senang-senang aja gitu. Iya. Nah, karena banyak sekarang anak-anak, apalagi entah itu perempuan, entah itu laki-laki, lebih senangnya ke yang senang-senang Iya. bertemannya tuh. Jadi kalau misalnya diajak kayak untuk belajar, untuk belajar, untuk menyelesaikan permasalahan tentang di sekolah tadi yang dijelaskan guru gitu kerja kelompok. Nah, itu mereka sulit untuk ikut itu gitu. Kadang Iya. malas gitu kan. Tapi kalau misalnya senang-senang yang kayak jalan-jalan ke sini, pergi ke sini, ke situ, nah mereka mau. Nah, jadi kita sebagai perempuan muda, kita harus juga bijaksana dalam memilah-milah teman sebaya kita. Lalu untuk masyarakat juga, misalnya ada terjadi kekerasan gitu kan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kita nggak boleh menghakimi. Kalau misalnya ada terjadi kekerasan, malah kita harusnya support mereka. Karena kalau kita menghakimi, mereka bakalan semakin ciut, semakin Iya. kayak malu, takut untuk keluar rumah pun takut. Nah, jadi sebagai masyarakat, sebagai tetangga, kalaupun ada tetangga kita atau saudara-saudara kita yang mengalami kekerasan, alangkah lebih baiknya kita dukung dia. Kalaupun kita tidak bisa membantu, setidaknya kita dukung secara moral, tidak menghakimi, tidak menjelek-jelekkan, tidak menjudge korban itu. Karena setelah terjadi itu, biasanya korban juga kayak, kalau tahu gini aku juga udah enggak gini gitu. Nah, karena dia nggak berpikir panjang Iya. kemarin tuh gitu. Jadi sebagai masyarakat yang baik, kita tidak boleh menjudge korban-korban gitu. Iya. Nah, gitu aja sih, Mbak. Jadi kayak untuk dari kecil dari kelompok masyarakat terkecil kan kayak keluarga dari keluarga kita harus membangun kepercayaan diri kepada anak
terus pertemanan juga kita harus mencari lingkungan yang sehat, jangan sampai kita mencari lingkungan yang bisa mempengaruhi buruk kepada diri kita, apalagi kayak kita sampai ketakutan juga kan. Iya. Nah, dan sebagai masyarakat, setiap permasalahan dan kayak adanya tindak kekerasan seperti itu, kita jangan sampai menghakimi korban ya, apalagi menghakimi korban, karena dengan itu kita juga mendukung pelaku kan. Dengan kita menghakimi korban, kita sama aja mendukung pelaku. Iya, bisa jadi pelaku juga Iya, kita jadinya. padahal sebenarnya korban juga perlu ada dukungan. Kan kita yang merasakan ya sebagai korban, kayak kita merasakan sakitnya. Kita sebagai masyarakat untuk melihat itu cukup empati dan mendukung korban dan melihat bahwa korban ini perlu ada dukungan, perlu ada apa namanya dukungan mental, dukungan moral, dukungan akal sehat supaya tidak korban ini tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Banyak kasus-kasus yang sampai korban jadinya kehilangan nyawanya. Karena kan itu kan sangat sedih ya hal itu. Kita sebagai masyarakat harusnya lebih peduli kepada hal tersebut. Jadi, banyak banget ya, maksudnya apa namanya Mbak, kayak relasi yang sehat itu tuh perlu kita tanam itu di diri kita sendiri dari awalnya. Gimana kita kenal sama diri kita set boundaries dan consent terhadap diri kita, sehingga relasi yang kita bentuk dalam keluarga, pertemanan, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, sahabat atau pacaran sekalipun, itu tuh semuanya sehat. Jadinya kitanya tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mereka juga. Jadi kita tahu mana yang benar dan salah, mana yang tidak nyaman terhadap diri kita, mana yang nyaman untuk terhadap diri kita. Terakhir Mbak, untuk menutup, pesan untuk perempuan muda di luar sana terhadap relasi yang sehat. Ya, ini udah ada buat ya kata-katanya nih. Kalau suatu ulang. Oke. Ini udah ada ya, katakannya udah ada dicatat. Kalau suatu saat berada dalam hubungan yang tidak sehat, jangan merasa malu atau menyalahkan diri sendiri. Beranilah mencari bantuan, karena meminta pertolongan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk melindungi diri dan masa depan. Relasi yang sehat bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana dua orang saling menghargai, saling mendukung, dan bertumbuh bersama. Nah, tuh dicatat teman-teman dan sahabat perempuan dalam membangun relasi. Apa yang kita obrolkan dan diskusikan hari ini, semoga banyak manfaatnya untuk teman-teman di luar sana dalam membangun relasi, dalam membangun komunikasi kepada orang lain, teman, sahabat, maupun keluarga sekalipun. Terima kasih banyak Kak Mbak Roina terhadap diskusinya hari ini. Aku banyak ilmunya, banyak ilmu yang didapat dan pengalaman yang Mbak dapat juga pada pendampingan korban. Dan semoga teman-teman dan sahabat perempuan di sana mendapatkan manfaatnya juga sama seperti aku. Oke, jangan lupa saksikan seri selanjutnya, itu seri ke-8. Stay tune dan jangan lupa untuk video ini di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Dadah! Dadah!